Assalamualaikum dan selamat malam para pencari cerita. Selamat datang di Victorama, dunia tempat kisah-kisah tak biasa. Jangan percaya sepenuhnya, tapi jangan juga berpaling. Karena cerita kami ini mungkin menyentuh lebih dari sekedar pikiranmu. Dan jika kamu suka, silahkan like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita selanjutnya. Mari langsung saja kita mulai ceritanya. Di kaki Gunung Salak, tersembunyi sebuah jalur hutan yang jarang disentuh langkah manusia. Jalur ini tidak tercantum di peta pendakian resmi dan tidak direkomendasikan oleh warga setempat. Dikenal dengan nama Lajur Merah, jalan setapak ini ditumbuhi lumut tebal dan diliputi kabut abadi yang menggantung rendah bahkan saat siang hari. Konon, suara angin yang melintas di sana terdengar seperti isak perempuan yang tertahan. Meski jarang dibahas secara terbuka, para pendaki yang nekat melewatinya kerap kembali dengan mata kosong, enggan berkata apa-apa. Sebagian lainnya tak pernah kembali sama sekali. Di balik sunyi yang pekat, legenda kuntilanak merah mulai menampakkan dirinya. Cerita tentang kuntilanak merah bukanlah kisah baru bagi masyarakat sekitar kaki Gunung Salak. Namun, kisah itu perlahan ditelan waktu, dibungkam oleh rasa takut kolektif yang diwariskan turun-temurun. Tidak ada yang berani menanyakan lebih jauh, bahkan nama kuntilanak merah pun jarang disebut. Dulu, seorang juru kunci pernah memperingatkan bahwa menyebut namanya saja sudah cukup untuk mengundang perhatian dari sesuatu yang tak seharusnya disentuh. Legenda ini mengendap dalam bisikan, menjadi bagian dari larangan tak tertulis. Hanya sedikit yang tahu bahwa di balik kabut dan pepohonan tua, kisah ini berakar pada tragedi yang nyata dan berlumur darah. Pada tahun 2004, sekelompok mahasiswa pecinta alam dari Jakarta memutuskan untuk menantang mitos itu. Mereka mendengar cerita tentang lajur merah dari penduduk lokal dan menjadikannya target ekspedisi mereka. 7 orang berangkat dengan semangat dokumentasi ilmiah, membawa kamera, peta, dan alat-alat modern, berharap bisa membuktikan bahwa cerita hantu hanyalah warisan ketakutan kolektif. Mereka mendaki tanpa pemandu, percaya bahwa teknologi bisa menggantikan insting leluhur. Tapi yang tidak mereka sadari, lajur merah bukan sekadar tempat yang dilupakan, melainkan ruang yang menolak dilanggar. Setiap langkah mereka membuka kembali luka lama yang seharusnya tetap tertutup. Perjalanan mereka berjalan lancar hingga menjelang sore hari. Kabut mulai turun dengan cepat, meski tidak ada tanda hujan. Suhu turun drastis, lebih dingin dari yang bisa dijelaskan oleh ketinggian biasa. Salah satu anggota mengeluh tentang bau anyir yang samar, seolah-olah ada darah yang mengering di antara pepohonan. Kamera mereka mulai merekam suara-suara ganjil, gemerisik tanpa sumber, suara tawa lirih, dan detak langkah yang tak seirama dengan jumlah mereka. Salah satu tenda ditemukan terkoyak pada pagi berikutnya, seperti dicakar dari dalam. Namun, tidak ada hewan buas di sekitar, hanya jejak kaki kecil yang berlumur tanah merah pekat, berjalan memutar di sekeliling camp. Pada hari ketiga, satu anggota hilang. Tidak ada suara teriakan, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Ia menghilang begitu saja saat tengah mengambil air di aliran kecil tak jauh dari kemah. Pencarian dilakukan sepanjang hari, namun yang mereka temukan hanyalah potongan kain merah yang tersangkut di ranting pohon. Kain itu bukan milik siapapun di antara mereka. Tidak ada yang mengaku membawanya, dan warnanya mencolok di antara kehijauan hutan. Ketegangan mulai tumbuh di antara mereka. Mereka memutuskan untuk turun keesokan paginya, namun malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Dan di tengah keheningan, terdengar suara nyanyian perempuan yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Nyanyian pelan, patah-patah, seperti ratapan dari balik liang kubur. Malam itu berubah menjadi ujian mental bagi para pendaki yang tersisa. Nyanyian itu datang dan pergi seperti angin, namun membawa aroma bunga Kamboja yang menusuk dan rasa dingin yang merayap sampai ke tulang.
Salah satu anggota mulai meracau dalam tidurnya, menyebut nama-nama yang tak dikenalnya sendiri. Di pagi hari, ia ditemukan duduk membelakangi api unggun yang sudah padam, tatapannya kosong mengarah ke dalam hutan. Saat mereka mencoba menyadarkannya, ia hanya tersenyum tipis dan memegangi sesuatu yang tergenggam erat di tangannya, seikat rambut panjang, hitam, dan basah. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, dan tak satu pun dari mereka berani bertanya lebih jauh. Ketika hari keempat menjelang, peta yang mereka bawa tidak lagi cocok dengan medan yang mereka lalui. Jalur yang kemarin mereka lewati kini tertutup akar dan semak berduri yang tak mungkin tumbuh dalam semalam. Kompas berputar tak tentu arah, dan sinyal GPS hilang total. Mereka seperti terjebak dalam ruang yang tak lagi mengikuti logika bumi. Suasana berubah sunyi, begitu sunyi hingga napas mereka sendiri terdengar mencurigakan. Waktu terasa membeku, dan kabut tak kunjung sirna, bahkan saat matahari seharusnya berada di puncaknya. Dalam keputusasaan itu, salah satu dari mereka mengaku melihat sosok wanita berdiri jauh di antara pohon. Mengenakan gaun merah menyala, wajahnya tertutup rambut panjang yang meneteskan darah. Mereka akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang mengawasi, mengikuti, bahkan bermain dengan ketakutan mereka. Gaun merah itu kembali terlihat di malam hari, kadang berdiri, kadang melayang rendah di sela pohon. Tapi tidak pernah mendekat, seolah menunggu momen yang tepat. Satu demi satu mereka mulai merasakan halusinasi yang berbeda. Ada yang mendengar suara ibunya memanggil dari kejauhan, ada yang mencium bau dupa dan kain kafan. Mereka tahu, jika terus bertahan, mereka akan satu persatu diambil. Di tengah kebingungan, mereka sepakat meninggalkan peralatan berat dan membawa hanya yang esensial. Tujuan mereka bukan lagi puncak, bukan juga dokumentasi. Tujuan mereka kini hanyalah bertahan hidup. Namun, keputusan untuk turun datang terlambat. Pada malam kelima, dua anggota menghilang secara bersamaan. Tidak ada suara, tidak ada peringatan. Yang tertinggal hanyalah bekas-bekas kaki yang mengarah masuk ke dalam jurang sempit, yang dari dulu dikenal warga sekitar sebagai leher iblis. Mereka yang tersisa kini hanya 3 orang, masing-masing dengan kondisi mental yang terguncang. Salah satu dari mereka mulai menulis di batang pohon dengan kuku sendiri, menggambar simbol-simbol aneh yang seolah datang dari luar kesadarannya. Yang lain memilih diam total, hanya berdoa terus-menerus tanpa henti. Dan di langit malam itu, warna merah mulai menyelimuti kabut, seperti darah yang larut dalam udara. Hari ke-6 menjadi batas terakhir perjalanan mereka. Dari 3 yang tersisa, hanya 1 yang berhasil ditemukan, itu pun dalam keadaan tak sadarkan diri di pinggir desa terdekat. Ia ditemukan oleh warga setempat, tubuhnya penuh luka cakaran, bajunya compang-camping dan berlumuran lumpur. Matanya terbuka, namun tak bereaksi terhadap cahaya. Selama berminggu-minggu ia dirawat di rumah sakit jiwa, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, suatu malam ia bangkit dan menuliskan sesuatu di dinding kamarnya menggunakan darah dari jari yang ia gigit sendiri. Dia tidak ingin dilupakan. Kalimat itu menjadi satu-satunya petunjuk tentang apa yang terjadi di hutan. Sejak saat itu, kisah kuntilanak merah kembali hidup, meski dilarang untuk diungkap. Seiring waktu berlalu, kisah kuntilanak merah mulai tersebar kembali melalui cerita-cerita yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi oleh warga desa sekitar Gunung Salak. Mereka yang pernah mendengar langsung dari mulut korban atau keluarga korban menggambarkan sosok wanita itu bukan sekadar hantu biasa. Konon, kuntilanak merah adalah jiwa penasaran seorang gadis muda yang dulu menjadi korban pengkhianatan dan pembunuhan secara tragis di hutan itu. Namun, luka yang membekas di tempat itu tidak hanya sebatas kematian fisik. Ada kekuatan gelap yang terperangkap di dalam darahnya, mengikat roh perempuan itu pada tanah yang menyaksikan penderitaannya. Dari sanalah legenda berawal, lebih dari sekadar cerita menakutkan.
Penelusuran sejarah lokal mengungkap sebuah fakta mengerikan. Pada masa kolonial, hutan Gunung Salak pernah menjadi tempat eksekusi rahasia bagi para pejuang dan warga yang dianggap pengkhianat. Di antara mereka ada seorang gadis berusia sekitar 17 tahun yang dikhianati oleh orang terdekatnya. Ia dibunuh dengan cara yang sangat brutal, dan tubuhnya dikubur di sebuah liang yang kini dikenal sebagai Lajur Merah. Konon, darah yang mengalir dari luka-lukanya meresap ke tanah dan menjadikan tempat itu kutukan abadi. Warga percaya bahwa arwah gadis itu berubah menjadi kuntilanak merah, menjaga wilayah itu dengan amarah yang membara, menuntut keadilan yang tak kunjung datang selama ratusan tahun. Tidak hanya amarah, kuntilanak merah juga dipercaya memiliki kemampuan untuk memasuki mimpi dan memanipulasi pikiran orang yang melewati hutan tersebut. Banyak korban yang ditemukan dalam keadaan trauma berat, menderita gangguan jiwa, atau bahkan menghilang tanpa jejak. Fenomena ini menjadikan Gunung Salak bukan sekadar tempat wisata alam, tetapi juga wilayah yang penuh dengan aura gelap dan misteri yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Para ahli spiritual yang pernah mencoba melakukan ritual di sana pun mengaku gagal, bahkan beberapa dari mereka tidak pernah keluar hidup-hidup. Hal ini menambah lapisan ketakutan dan misteri yang mengelilingi sosok kuntilanak merah. Dalam perjalanan riset yang dilakukan oleh tim kecil dari universitas terkemuka, ditemukan catatan-catatan tua dan foto-foto hitam putih yang memperlihatkan bayangan seorang wanita berpakaian merah berdiri di antara pepohonan Gunung Salak. Catatan itu juga menyebutkan bahwa kuntilanak ini hanya akan muncul saat langit berwarna merah, menandakan darah yang tertumpah di tanah itu masih menyala. Warna merah itu pun dipercaya sebagai pertanda datangnya malapetaka bagi siapa saja yang nekat melewati wilayah terlarang tersebut. Banyak orang yang mengira ini hanyalah kebetulan, sampai kasus-kasus hilangnya pendaki dan warga sekitar terus berulang selama bertahun-tahun. Keanehan yang dialami oleh para korban ini membawa dampak yang meluas ke komunitas sekitarnya. Beberapa warga yang kehilangan anggota keluarganya mulai membentuk kelompok kecil yang bertugas untuk menjaga perbatasan hutan. Mereka melakukan ritual sederhana sebagai bentuk penghormatan sekaligus permintaan ampun agar arwah kuntilanak merah tidak lagi mengganggu. Namun, meski berbagai usaha dilakukan, suara tangisan dan bayangan merah itu masih sering muncul, terutama di malam-malam berkabut. Ketakutan yang melingkupi wilayah Gunung Salak menjadikan tempat ini sebagai zona terlarang yang sesungguhnya, tempat di mana kenyataan dan dunia gaib bertemu dalam sebuah kisah yang tak pernah usai. Pada suatu malam yang berangin kencang, seorang penjaga hutan yang dikenal paling berani memutuskan untuk memasuki Lajur Merah seorang diri. Ia membawa peralatan sederhana dan bertekad untuk membuktikan bahwa kuntilanak merah hanyalah mitos yang dilebih-lebihkan. Namun, perjalanan itu berakhir dengan sebuah catatan yang membekas dalam ingatan masyarakat sekitar. Pria itu ditemukan keesokan harinya dalam keadaan bingung, tubuhnya penuh luka dan wajahnya berubah menjadi pucat pasi, seolah ia telah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Dalam tangannya tergenggam sebuah kain merah tua yang tampak sudah robek dan berlumuran tanah. Ia tidak pernah bisa menceritakan apa yang ia alami. Sejak kejadian itu, semakin banyak kisah yang muncul dari mulut ke mulut tentang penampakan sosok wanita berbaju merah yang berjalan perlahan di antara pepohonan. Beberapa pendaki melaporkan mendengar suara nyanyian yang menggetarkan jiwa, sedangkan yang lain melihat bayangan merah melintas di sudut pandang mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa sosok itu kadang muncul di dekat tenda saat malam tengah pekat, menatap dengan mata kosong yang berkilat seperti bara api. Ketakutan menjalar cepat, dan semakin banyak orang yang memilih menghindari Gunung Salak dan sekitarnya, menjadikan hutan itu sebuah larangan tak tertulis yang dihormati secara diam-diam oleh seluruh masyarakat. Misteri kuntilanak merah pun meluas ke dunia digital. Video-video pendek yang diduga menangkap sosok itu mulai bermunculan di media sosial, membuat netizen penasaran sekaligus takut. Beberapa video menunjukkan siluet merah yang bergerak perlahan di antara pohon,
diiringi suara tangisan yang mengiris hati. Namun, kebenaran di balik rekaman-rekaman ini masih dipertanyakan, karena banyak pula yang menganggapnya sebagai rekayasa belaka. Tetapi, bagi mereka yang pernah mengalami langsung atau kehilangan orang terdekat di Gunung Salak, bukti-bukti itu bukanlah sekadar cerita kosong. Mereka percaya bahwa legenda ini hidup dan terus menunggu korban berikutnya di balik kabut merah yang menyelimuti hutan. Kuntilanak merah bukan hanya sosok hantu yang menakutkan, melainkan lambang dari penderitaan dan pengkhianatan yang belum menemukan keadilan. Ia menjadi penjaga yang tak terlihat, melindungi tanah kelahirannya dengan amarah yang tak pernah padam. Di balik penampakan yang menyeramkan, tersimpan kisah tragis yang membuat siapapun yang melewati jalur itu harus mempertimbangkan nyawanya sendiri. Banyak yang percaya bahwa satu-satunya cara untuk melewati lajur merah dengan selamat adalah dengan menghormati dan mengakui kesedihan yang melekat di tanah itu. Namun, apakah manusia bisa benar-benar berdamai dengan kegelapan yang bertahun-tahun mengendap di sana? Cerita tentang kuntilanak merah di Gunung Salak terus berlanjut, bahkan setelah larangan untuk membicarakannya diangkat oleh bisikan takut yang memudar. Hutan yang sunyi dan kabut yang selalu menyelimuti menjadi saksi bisu dari sebuah malapetaka yang tak pernah selesai. Mereka yang mendengar atau mengalami kisah ini mungkin akan terjebak dalam pusaran rasa takut dan penasaran yang tak kunjung usai. Dan saat malam tiba, dan kabut merah turun perlahan di antara pepohonan, satu hal yang pasti, jangan pernah meremehkan legenda yang sudah dilarang untuk disebarkan ini. Karena terkadang, kegelapan yang tersembunyi jauh di dalam hutan bukan hanya tentang hantu, tapi tentang rahasia yang terlalu berbahaya untuk diungkap.